Sampah dan pengelolaannya masih menjadi masalah yang dihadapi hampir semua kabupaten atau kota di Indonesia. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti TPS 3R, rumah kompos, TPST sudah banyak yang dibangun. Komunitas pengelola sampah dari pemerintah, sekolah, dan desa melalui pembentukan Bank Sampah Unit atau BSU sudah terdaftar lebih dari 290 BSU. Regulasi pengelolaan sampah juga sudah ada. Terbaru telah terbit Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Namun, pengelolaan sampah masih belum optimal. Pengelola sampah masih menerapkan prinsip open dumping, yaitu sampah yang dikumpulkan dari rumah tangga langsung diangkut dan dibuang ke TPA Bengkale tanpa proses pemilahan yang optimal. Hal ini yang mengakibatkan kondisi TPA Bengkale sudah sangat kredit dan overload. Tumpukan sampah sudah menggunung dengan ketinggian di atas 15 meter. Reduce, reuse, recycle atau 3R sampah sudah banyak dilakukan untuk sampah yang masih mempunyai nilai ekonomis dan kemanfaatan. Sampah anorganik seperti jenis plastik bentukan atau botol plastik, plastik campur, kertas, botol kaca, dan kemasan minuman karton memiliki daya tarik untuk dipilah, dikumpulkan, dan dijual. Sampah organik sudah banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan pupuk atau kompos, ekoenzim, dan budidaya maggot untuk mendukung pertanian organik di Kabupaten Buleleng. Jenis sampah anorganik yang belum banyak dikelola karena nilai ekonomisnya sangat rendah adalah plastik daunan atau tas kresek. Padahal sejatinya jenis sampah ini yang paling banyak volumenya. Sampah kresek cenderung menjadi sampah residu atau limbah yang dibuang dan menggunung di TPA karena tidak memiliki nilai ekonomis dan kemanfaatan secara langsung. Di sisi lain, dengan bentangan luas wilayah 24,25% dari Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng memiliki panjang jalan kabupaten 1.136,6 km, di mana berdasarkan hasil survei kondisi infrastruktur jalan tahun 2022 masih terdapat 338,33 km atau sekitar 29,77% dalam kondisi rusak. Akan diisi dengan sosialisasi, publikasi, serta launching inovasi aspal plastik, yaitu pemanfaatan limbah plastik menjadi campuran aspal. Melihat dua permasalahan mendasar kondisi infrastruktur KPU-an, perlu pemikiran strategis dan inovatif dalam penyelesaian permasalahan, yakni pemanfaatan limbah plastik yang tidak bisa diuraikan dan nilai jual sangat rendah, dijadikan bahan campuran aspal, menjadikan kualitas aspal lebih kuat dan mampu menjadi solusi pengurangan timbulan limbah plastik di Kabupaten Buleleng. Inovasi tersebut kami sebut Jalan Cantik atau pengaspalan jalan dengan campuran limbah plastik. Adapun proses pencampuran limbah plastik dengan aspal sebagai berikut. Agregat dipanaskan pada suhu 170 derajat Celcius menghasilkan agregat panas, kemudian ditambahkan sampah plastik yang telah disortir, dibersihkan, dan dicacah. Campuran tersebut menghasilkan polimer coat agregat yang selanjutnya dipanaskan pada suhu kurang lebih 160 derajat Celcius, menghasilkan campuran aspal. Campuran aspal ini kemudian dihampar dan dipadatkan pada lokasi. Kebutuhan limbah plastik jenis LDPE sesuai ketentuan teknis adalah 1.250 kg untuk setiap 1.000 meter jalan yang dibangun. Tahun anggaran 2023 ini akan dilakukan peningkatan jalan sepanjang 9.000 meter pada ruas. Yang pertama, peningkatan jalan Simpang 3 Bengkale Kelod sampai TPA sepanjang 1.200 meter. Dan yang kedua yaitu rehabilitasi jalan menuju Pura Segara Rupek sepanjang 7.800 meter. Dengan total jumlah limbah plastik sudah tercacah sempurna sekitar 11.250 kg atau 11,25 ton, dengan harga estimasi kami targetkan antara 2.000 sampai 3.000 per kilogram limbah plastik. Manfaat langsung dari pemanfaatan limbah plastik sebagai campuran aspal adalah manfaat ekonomi, karena selama ini fokus pengelolaan sampah anorganik adalah pada sampah plastik bentukan atau botol plastik.
Tentunya dengan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi akan merangsang pengelola sampah dan ibu-ibu rumah tangga di sumber sampah untuk memilah dan mengumpulkan sampah plastik daunan atau tas kresek. Manfaat secara teknis yakni peningkatan umur layanan infrastruktur jalan karena limbah plastik dalam campuran aspal berfungsi meningkatkan daya rekat dan menutup pori-pori aspal. Kedepan, pengaspalan jalan dengan campuran limbah plastik akan terus ditingkatkan untuk menyerap lebih banyak limbah plastik, menciptakan lapangan kerja dan berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Siap layani.